Iya memang dalam melakukan penginjilan saya juga sudah saya katakan, namun semangat gereja HKI dalam melakukan penginjilan, mereka yang saya katakan tadi, mereka tidak melihat adanya kaum awam yang memiliki hati gitu. Seperti yang saya wawancara kepada jemaat atau jemaat yang di Bekasi sama di Medan, di mana mereka mengatakan ada permasalahan atau permasalahan yang saya angkat satu. Lalu yang Ibu katakan tadi apa sebenarnya perbedaan pada konteks kaum awam Moravian dan gereja HKI sekarang? Nah, di sini saya melihat perbedaannya ada orang yang mendidik atau melakukan pengajaran kepada mereka sehingga pada pencurahan Roh Kudus itu mereka lebih semangat dalam melakukan pekabaran Injil. Mungkin itu. Oke, oke, cukup ya. Jadi Maria, kamu harus menggali konteks yang berbeda ini untuk melihat hal-hal apakah yang akan menjadi masukan untuk HKI. Itu kan orang Moravian yang kemasukkan di sini kan didikan dari Zizendorf kan. HKI ada pelatihan-pelatihan, ya, didikan-didikan, atau perlu mungkin orang HKI juga membentuk jemaat inti, ya, merekrut orang-orang yang kemudian menjadi jemaat inti yang kemudian sangat militan dalam pekabaran Injil, ya. Ini ya, menjadi catatanmu untuk lebih dalam penulisan skripsi. Lalu kemudian selanjutnya nak, ini juga spasimu dan jarak-jarak penulisanmu ini, waduh, kacau banget ya. Salah ketikmu itu terlalu banyak, Maria, ya. Terlalu banyak ya. Lalu kemudian pakailah sumber-sumber yang terbaru untuk membedakan tulisanmu nanti dari beberapa tulisan yang lain, ya. Tetap nanti dipelajari lah supaya benar ya. Kemudian tata cara mengutip dari jurnal juga harus. Jadi bukan kaum awam yang dimotivasi oleh HKI. Walaupun sekarang tadi Bu Bete mengatakan gereja-gereja Sumatera Utara melihat HKI dalam pengembangan church plantation-nya, mendirikan gereja-gereja itu. Karena tadi ada struktur menjadikan seseorang akan menjadi pelayan jika membuka pos PI. Itu tanda petik kan paksaan itu. Terpaksa, bisa saja terpaksa, ya paksaan kan. Bukan lahir dari semangat PI yang menggelora seperti kaum Moravian. Nah ini kau teliti nanti tata gereja HKI. Apakah di tata gereja HKI ada perubahan dari jemaat oriented kepada birokrat oriented, pelayan oriented. Dulu mengatur jemaat bermisi, tata gereja sekarang pada umumnya mengatur para birokrat bermisi. Bahkan membuat syarat-syarat birokrat menjadi pemimpin gereja. Karena tata gereja kita kan syarat-syarat evorus, syarat-syarat sekjen, syarat-syarat paresas kan itu kan. Tidak ada syarat-syarat jemaat bermisi, syarat-syarat jemaat berdiakonia, syarat-syarat jemaat berkoinonia. Enggak ada diatur di gereja lagi, di tata gereja kita. Yang diatur hampir 95% aturan gereja mengatur birokrat, bukan mengatur warga jemaat. Jadi ini yang menjadi persoalan dalam bermisi. Jurang yang jauh dari fakta realitas dengan kehidupan yang dilakukan oleh kaum Moravian, lalu itulah yang akan menjadi masalah penelitian. Pertanyaanmu nanti, mengapa HKI ini, mengapa HKI kurang dilibatkan dalam tugas PI seperti kaum Moravian? Karena itu yang hendak kau jawab dan kau cari kan. Kaum awam HKI itu tidak terlibat dalam gereja HKI melakukan PI. Nah, karena tadi kau sudah membandingkan kehidupan kaum awam Moravian dan kehidupan kaum awam HKI yang kurang dilibatkan, maka pertanyaanmu mengapa? Nah, kalau sudah mengapa kan kejawab nanti. Ini sudah kau buat, ini apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi HKI? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan HKI? Nah itu, jadi menurut saya udah bagus pertanyaanmu 2, 3. Kalau keempat ini, kalau terserah lah, kalau kamu mampu menjawabnya terlalu banyak pun nanti kan capek kau menjawab itu. 3 lah pertanyaan, supaya bisa nanti kau jawab di bab 3 dan melihat bagaimana peran kaum awam di Moravian dan peran kaum awam di HKI.
Tentu dengan demikian nanti kamu akan sinkronkan tujuan dan manfaat penulisan sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan manfaat penulisan ini. Memang dalam metodologi penulisanmu kau sebut kualitatif dan melakukan penyelidikan kepustakaan, dokumen dan wawancara. Proposal belum ada hasil-hasil wawancara. Kalau sudah kau sebut di sini hasil, berarti kita ini bukan seminar proposal, tapi seminar hasil skripsi. Sementara kita ini masih seminar proposal, pengajuan. Nah, kalau sudah masuk wawancara, berarti kamu sudah melakukan penelitian, maka ini menjadi seminar hasil penelitian. Padahal ini kan belum hasil. Nah, jadi dihindarilah nanti membuat kutipan wawancara dengan siapa tadi itu, yang 2 orang itu. Ya, dihapuslah itu, karena itu memang belum saatnya kita melakukan wawancara. Ini wawancara dengan si tua Darwin Hutasoit, wawancara dengan HKI Bekasi, nah itu Ibu Luviana Simanjuntak, itu belumlah saatnya kita melakukan wawancara, karena itu sudah bagian dari proses penulisan skripsi. Kemudian soal sistematika penulisanmu sudah bisa, sudah lumayan bisa bagus. Kemudian buku-buku yang kau gunakan ada sekitar 30 ya, dan tapi 3 bahasa Inggris, masih kurang. Kemudian nanti konsistenlah menulis penulisan nama penerbit. Kalau dia misalnya huruf besar, kalau huruf kecil. Ini kan misalkan Andi huruf besar, Kanisius huruf kecil. Nah itu, jadi harus konsisten menulisnya. Kemudian ini tadi wawancara tidak perlu, karena itu belum lagi masuk pada tahapan skripsi. Demikian dari saya Pak MW, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rahab, sudah banyak ya masukan dari Bu BT dan Pak Rahab dan Maria. Apakah sudah dicatat masalah yang akan menjadi bab 1 ya, dan akan kita harapkan dosen penguji juga yang akan membimbing Maria nanti, supaya skripsi ini memang benar-benar menjadi sumbangan ya untuk gereja HKI dan gereja-gereja lain di Sumatera Utara, dan untuk sejarah misi atau misi di Indonesia. Menarik sekali apa yang sudah disebutkan, apa yang terjadi saat itu dapat kita tuliskan saat ini, bahwa apa yang tidak nyaman, apa yang tidak seperti kita pikirkan, rupanya membuahkan hasil atau membuat strategi baru dalam misi HKI. Muncul semangat baru walaupun merasa ditindas atau tidak dihargai, tapi rupanya HKI dapat eksis sampai hari ini bersama Tuhan ya, bersama Roh Kudus. Nah, Maria, apakah buku-buku yang Maria sebutkan dalam bahan seminar proposal ini sudah cukup, usulan buku ini? Menurut Maria ini ada data-data soal sejarah misi di HKI bisa diperoleh dari buku-buku ini? Kalau dari sejarah gereja HKI mungkin belum ada dari buku-buku yang saya usulkan, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi kalau tadi kan Pak Rahab mengusulkan coba cek aturan pertama. Udah bisa ditanya-tanya itu di mana kira-kira bisa didapat ya, dengan pendeta-pendeta senior atau kantor pusat, mana tahu mereka ada menyimpannya tata aturan dari awal itu, bagaimana pekabaran Injil di HKI diatur kan. Nggak kuat nanti dasar-dasar analisa kita ya, harus begitu memang, termasuk yang dikatakan Ibu Tarigan tadi soal aturan yang sekarang. Jadi klop deh nih, masa lalu dan masa kini disorot melalui skripsi ini. Jadi ini pasti menarik ini skripsi ini. Kalau saya lihat dari percakapan kita sejak tadi,
Ini akan menarik bukan hanya buat HKI tapi gereja-gereja yang lain. Baik, ada yang ingin Maria tanyakan kepada penguji atau kepada kami saat ini? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Memang sudah jelas saya catat, dan saya di situ hanya mengucapkan terima kasih aja lah sama bapak sama ibu karena udah memberikan saya masukan, dan itu memang hal yang sangat membangun bagi saya untuk menyelesaikan ini, atau sebagai pengajaran bagi saya untuk menyelesaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa saya kerjakan, saya berjuang untuk mengerjakan ini. Mungkin itu, Pak. Iya, baik, semangat ya Maria. Ini bagus hari ini mulai dari kemarin ujian seminar proposal saya lihat ini yang saya ikuti ya, yang terbaik. Iya, termasuk masukan dosen-dosennya. Jadi apa yang nggak pernah kita pikirkan itu Maria, rupanya dosen penguji bisa membantu kita kan. Jadi bukan mempersulit Maria supaya tulisannya bagus nanti ya. Baik, jika tidak ada, masih ada dari Bapak Ibu? Cukup, saya cukup. Cukup. Ibu Tarigan ada? Saya juga cukup, Pak. Iya, cukup. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan buat Maria. Dan Maria, silahkanlah tutup dengan doa seminar proposal skripsinya. Ya. Jadi kami memulai seminar proposal kami hingga pada akhir ini tangan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan begitu juga Bapak kepada Bapak dosen kami dan juga Ibu dosen kami yang akan menguji teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi mereka dan supaya mereka juga dapat memberikan masukan-masukan yang terbaik bagi kami mahasiswa yang seminar proposal. Terima kasih Bapak. Segala aktivitas kami serahkan di dalam tangan Tuhan saja. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Maria, Oke, terima semangat kasih ya. Bapak Ibu. Yuk, Selamat pagi. selamat pagi semua. Iya.